Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah, dan tak lupa juga selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dahulu, mungkin teman-teman atau para penonton kalian sudah sering saya gitu di YouTube ini gitu, karena ini ada upload tugas di sinilah. Nah, kesempatan ini saya juga upload tugas lagi di sini gitu, hanya bikin video ini gitu. Nah, kali ini adalah ini moderat Islam. Nah, saya belum perkenalkan diri dahulu. Saya perkenalkan dulu lah, ada yang apa gitu. Nah, karena nama saya Muhammad Fikri Manugraha, panggil Bima gitu. Sekarang saya kuliah di kampus apa gitu, Bogor pokoknya begitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut materi ya, kita bakal opening terlebih dahulu biar keren. Langsung saja, cekidau. Udah kan, udah opening kan. Nah, sekarang saya ingin lanjut ke materi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyetel lagu atau memasukkan lagu lofi terlebih dahulu. Kenapa lofi? Karena lagu lofi itu ya dalam saat belajar ya, atau dalam saat kita belajar lah ibaratnya, itu akan menambahkan kefokusan kita gitu. Dan saya berharap gitu, teman-teman atau penonton sekalian yang nonton saya itu dengan menggunakan lagu lofi ini, supaya penonton teman-teman lebih fokus lah dalam mendengarkan pembahasan kali ini. Oke, langsung saja. Nah kalau ini saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai moderat Islam lah, moderat Islam. Nah, tapi ya sebelum kita masuk ke dalam moderat Islam, kita harus tahu nih apa itu moderat gitu. Ibaratnya saya kasih contoh, misalkan kalian tuh 100 kilo. Nah, kalian tuh pengen nanya ke teman kalian, nanya sebenarnya kalau makan nasi itu bikin diet gagal gak sih? Boleh apa enggak guys? Teman kalian si A sebut saja jawab, enggak, makan nasi tuh kebikin gagal gitu, asal makannya dikit nih, kayak gua gitu, kayak saya gitu, makan nasi tapi wis kurus sampai sekarang. Nah, tiba-tiba teman si B bilang, ya enggak juga, aku makan nasi ku gendut gitu. Nah, tiba-tiba teman si C nih datang, sebenarnya nih kalau makan nasi sama gak makan nasi pada saat diet itu sebenarnya boleh-boleh aja. Kenapa? Asal kalian tuh dalam keadaan defisit kalori gitu. Jadi defisit kalori itu misalkan kalian kan setiap manusia tuh punya kebutuhan kalori harian lah. Nah, tapi kalian kurangin dikit gitu dari kebutuhan kalori kalian sekarang gitu. Nah, itu yang disebut defisit kalori. Nah, begitu. Nah, dari cerita tersebut bisa diambil nih, si teman si C ini pada akhirnya ambil jalan tengah kan. Dia gak bilang makan nasi itu salah, gak makan nasi itu salah gitu. Dan dia malah membenarkan bahwa dua-duanya tuh bisa-bisa aja gitu. Nah, jadi moderat itu adalah ketika seseorang memegang sikap tengah ataupun seimbang gitu dalam menangani sebuah permasalahan dengan sudut pandang yang lain lah ibaratnya gitu. Nah, seperti itu contohnya dari moderat atau penjelasan secara singkat aja lah tentang moderat. Lalu apa sih itu moderat Islam gitu? Jadi kan kita orang Islam, kita seorang Muslim gitu. I am a Muslim gitu. Nah, kita sebagai orang Muslim, tiap hari kita melakukan sholat. Sholat itu adalah praktik ibadah kan, praktik keagamaan. Nah, kalau kita melakukan moderat Islam, kita dalam melakukan praktik agama itu tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga kekurang-kurangan
gitu. Nah, kita tuh seimbang jadinya. Ibaratnya gini, kalau misalkan seseorang gak moderat Islam gitu, berarti kan dia gak ngambil tengah-tengah ya kan. Dia berarti bisa di kanan, atau dia bisa di berlebih-lebihan, ataupun bisa di kiri, bisa dikurang-kurangkan. Ibaratnya kita ambil sekarang yang berlebih-lebihan dahulu. Nah, ketika seorang tidak moderat Islam, maka dia tuh biasanya akan lebih ekstremis gitu. Maksudnya ekstremis itu kayak apa? Misalkan kalian pernah dengar kan kayak bid'ah, orang yang baca Yasin tuh bid'ah gitu. Padahal belum tentu orang yang baca Yasin itu bid'ah gitu. Cuman gara-gara Rasulullah pada zaman itu tidak baca Yasin setiap malam Jumat gitu. Padahal enggak juga gitu. Itu yang ketika seseorang tuh tidak moderat Islam gitu, tapi dia terlalu kanan atau terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Lalu bagaimana contoh dari seseorang yang berkurang-kurangan lah atau kurang dalam beragama gitu? Misalkan kan seorang muslim tuh harus sholat tepat waktu ya, tapi dia malah dileha-lehakan atau dilambat-lambatkan lah. Pada akhirnya dia gak sholat kan, tapi dia bilang ya Allah Maha Pengampun ini ya gitu. Jadi mewajarkan apa yang tadinya mewajarkan apa yang dia salah gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh itu dalam moderat Islam yang berkurang-kurangan. Nah, langkah baiknya kita seorang muslim itu ya tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga berkurang-kurangan. Begitu, kita ngambil jalan tengah. Lalu selain itu ada hal lain nggak sih kalau misalkan kita gak moderat Islam? Bisa aja sih, kayak misalkan gini, kita kan hidup di Indonesia lah ibaratnya, hidup di zaman ini banyaknya agama datang ke Indonesia lah. Walaupun kita mayoritas di Indonesia ini, tapi kan kita juga harus toleransi begitu. Kita harus menerima gitu datangnya bangsa lain ke kita gitu. Nah, biasanya orang yang gak moderat itu dia tidak menerima, dia bakal bersikap rasis lah. Pada akhirnya dia akan menyudutkan suatu pihak atau suatu bangsa gitu, atau suatu kaum lah yang gak sesuai sama dia. Ya udah nggak usah ditemenin, ibaratnya gitu. Lu mah gak asik kalau di dalam circle pertemanan. Lu mah beda sendiri, apa sih so asik gitu? Gak usah lah, gue gak mau temenin lu gitu, bocah-bocah gitu ya. Nah, pada akhirnya itu gak boleh gitu. Kita harus tahu gitu, ibarat itu Pak menciptakan manusia itu berbeda-beda gitu. Allah juga gak bilang harus musuhi dia kan. Kalau dia gak memerangi kita, ya udah kenapa kita harus memusuhi dia gitu. Gitu aja. Kan dalam surat Al-Kafirun ya, Rasulullah SAW kan bersabda gitu, bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Maksudnya gak usah diambil pusing atau diambil ribet lah gitu masalah tentang hal seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ketika seorang gak nganut atau tidak melakukan sikap moderat ini gitu dalam praktik keagamaan gitu. Jadi kurangnya rasa toleransi gitu pada bangsa atau agama lain. Nah, hal itu juga bisa menunjukkan bahwa agama itu di mata bangsa lain itu ya kesannya kayak negatif. Apa sih kok Islam ini ya kayak rasis gini ya, kok Islam yang katanya penuh kasih sayang kok malah ngebully bangsa lain sih yang bukan bangsa dia gitu. Kan jatuhnya kan enak juga kan. Terus tentunya juga hal itu bakal menimbulkan sebuah konflik begitu ketika seorang, atau contoh-contoh ketika seorang itu tidak melakukan sikap moderat Islam lah. Lalu penting gak sih di zaman modern ini ya moderat Islam itu? Ya, kalau menurut saya itu penting. Kenapa? Karena kita hidup di berbagai pelosok, di berbagai ras dan sebagainya. Moderat itu penting gitu. Dan kita juga permasalahan di bumi ini tuh terus berkembang, apalagi di era modern gini. Kita nggak bisa tetap kekeh atau tetap ngambil dari sudut pandang satu doang, tapi kita harus melihat dari sudut pandang lainnya supaya kita bisa menentukan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah permasalahan itu demi kemaslahatan semua gitu. Makanya di zaman modern itu malah lebih penting gitu. Dan hal itu juga menciptakan sebuah kerukunan kan dalam bermasyarakat gitu. Jadi gak terlalu mendesak suatu pihak lah. Nah,
mendesak suatu pihak atau membuli atau mendiskriminasi suatu pihak lah, kan hal itu gak baik gitu. Apalagi kan kita tahu ya, ilmu-ilmu tuh berkembang gitu, ilmu-ilmu dari luar berkembang. Kalau kita tetap kekeh atau berpegang teguh atau tidak menerima sudut pandang orang lain ya, yang pada ilmunya tuh bisa berguna bagi kita gitu, kita bakal terus tergerus zaman, kita bakal ketinggalan zaman gitu. Pada setiap harinya atau setiap bulannya tuh teknologi itu terus berkembang, kayak HP iPhone berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali muncul baru lagi gitu, Samsung dan sebagainya gitu. Kalau kita gak mau beradaptasi, akan tergerus ini zaman. Dan di zaman modern itu moderat itu penting juga, saya itu menciptakan masyarakat yang adil gitu. Kayak seperti yang saya bilang tadi, kayak tidak membeda-bedakan salah suatu halnya atau tidak mendiskriminasi gitu. Apalagi karena kita, walaupun kita mayoritas gitu di Indonesia, tapi kan dasar negara kita Pancasila gitu, bukan dasar negara kita Islam gitu. Ya udah, jadi kita pada akhirnya moderat itu sangat penting gitu. Nah, jadi pada intinya tuh ya, moderat Islam tuh ya dalam sebuah agama tuh sangatlah penting gitu dalam bersosialisasi dalam hal perkembangan teknologi, ekonomi, bahkan ilmu pengetahuan itu sangatlah penting gitu. Karena ketika seorang melakukan moderat, otomatis dia bakal melihat sudut pandang orang lain gitu, dan dia tidak bakal terpaku dalam satu sudut pandang gitu, yang bahkan mungkin menurut dia benar, tapi belum tentu apa yang menurut orang lain itu benar gitu, ibaratnya gitu. Makanya moderat Islam tuh pada intinya tuh sangatlah penting, apalagi di zaman modern sekarang ya. Seperti itulah penjelasan secara singkat dari saya tentang moderat Islam gitu. Mungkin ada salah kata lah, atau salah persepsi lah, atau salah dari pengetahuan saya, tolong maafkan dan tolong benarkan ya nanti di komen gitu. Saya terima kritikan gitu dari kalian atau dari penonton sekalian. Ya, terima kasih ya. Dan jangan lupa di subrek, share, dan juga di like ya pokoknya. Dan terus bantu channel ini gitu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng gitu, supaya ada pemberitahuan kalian aja nanti kedepannya sering ketemu saya gitu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.